Nama saya Stephanie Niza Putri dari Medan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai proses dan perjalanan saya selama mengikuti ujian praktek mapel agama. First of all, aku itu dapat topik yang menurut aku menarik banget, yaitu dosa asal. Kalau semisal penuhnya sih, apakah sebenarnya dosa Adam itu tuh diturunkan ke descendants-nya atau hanya anak-anaknya itu justru hanya imitate doang gitu. Prosesnya itu tentu panjang. Dari awal yang nggak tahu sama sekali maksudnya apa, topik ini pas dikasih, apaan ini jauh harus nyari dari mana, itu pasti bingung. Tapi karena dikasih kelompok-kelompok, menurut aku itu bantu banget. Jadinya kami itu diskusi tentang hal-hal yang jadi pertanyaan-pertanyaan kami selama ini. Terus kadang tuh juga kepikirannya, sebenarnya mempertanyakan Tuhan itu tuh boleh kayak gitu kan. Terus setelah dicari-cari tahu lebih dalam, terus dari para pendamping di Funlit juga, akhirnya aku jadi lebih tahu, oh ternyata mempertanyakan tentang agamaku itu nggak apa-apa. Yang penting aku nggak boleh kekurangan kepercayaan akan keberadaan Tuhan itu. Untuk prosesnya sendiri diawali dengan pengelompokan. Jadi aku dapat kelompok beberapa orang, ada aku, Tiara, Denis, Mikaela, Fania, dan Tasya. Sama N juga. Jadi kami bertujuh bareng-bareng diskusi dan kami cari materi dulu pertamanya tentang apa yang kami pelajari pertama kali itu dosa asal, tentang metafora-metafora yang ternyata ada di Alkitab yang awalnya kami nggak tahu sama sekali, hal-hal tentang Alkitab yang berkaitan sama dosa. Setelah itu kami menggabungkan materi-materi yang kami dapat secara mandiri, kami diskusikan waktu itu di gudang unit BR. Jadi walaupun itu sempit, kami gabung di situ ngobrol-ngobrol tentang apa yang jadi tambahan pengetahuan bagi kami. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya kami itu tanpa membawa orang-orang yang memang benar-benar ahli di bidang ini sebenarnya. Jadi kami benar-benar yang saling mengisi pertanyaan satu sama lain. Jadi ketika yang satu, oh aku dapat ini tapi aku bingung nih kok bisa kayak gini. Nah akhirnya yang satu lagi, oh kalau ini jawabannya ini, tapi aku ternyata baru tahu kalau semisal kamu ngasih tahu sesuatu yang baru kayak gitu. Kerennya itu di Funlit itu kayak kami sama-sama mumpuni untuk bisa berjuang dan berusaha saling menjawab pertanyaan satu sama lain. Dan aku yakin tentang ini itu semua nggak ada di semua sekolah. Maksudnya keberadaan orang-orang yang bisa membantu dan menolong kita jadi lebih maju lagi itu nggak ada di semua tempat dan di semua sekolah. Akhirnya kami buat sebuah laporan yang akhirnya dikumpulkan ke pendamping kami, yaitu Pak Galang. Untuk insight apa? Banyak banget insight-nya, kayak kalau semisal aku paparin semuanya di sini nggak bakal habis. Beradaan Tuhan Yesus itu menghapus dosa asal melalui pembaptisan dan segala macam halnya, dan tentu itu menguatkan iman aku benar-benar. Jadi kayak kalau ditanya tentang insight yang aku dapatkan selama beberapa saat ini, selama proses ujian praktek agama ini tentu banyak banget. Pertama, aku tahu kalau semisal ada 3 orang yang memang dilahirkan tanpa dosa asal. Jadi kayak Bunda Maria, Tuhan Yesus, dan Yohanes Pembaptis itu lahir memang benar-benar tanpa dosa asal. Jadi kadang aku juga, kok bisa ada manusia sekeren Tuhan Yesus, sekeren Bunda Maria, sekeren Yohanes Pembaptis yang bisa benar-benar mengikuti jalan yang udah disediain sama Allah kepada mereka. Dan ternyata itu semua ada proses di baliknya, ada hal-hal di balik itu yang memang harus aku ketahui dan aku pelajari untuk bisa meneladani mereka. Dari kesempatan-kesempatan ini tuh aku jadi ngerasa kayak aku jadi semakin yakin kalau agama Katolik itu bukan hanya sekedar agama yang diturunkan sama orang tuaku, tapi memang agama yang aku pilih sendiri gitu. Jadi kayak aku semakin yakin untuk tetap berada di agama Katolik, dan aku bakal jauh lebih yakin untuk mempertahankan iman yang aku miliki saat ini. Kayak membandingkan dengan keberadaan agamaku dan agama orang-orang lain, aku sangat merasa nyaman di agama ini karena telah mengetahui apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaanku selama ini. Semuanya itu menguatkan imanku dan membuat aku makin percaya kalau ini memang tempat yang paling tepat buat aku untuk berkembang dan bersandar, yaitu Tuhan Yesus. Halo
Halo semua, aku Denis, asal aku sekarang domisili di Jogja. Jadi aku mau ngasih tahu tentang pengalaman aku habis ujian praktek agama. Ini sebenarnya salah satu pengalaman baru buat aku karena kan selama ini yang aku tahu kalau misalnya tentang ujian praktek itu biasanya ya emang sih kayak makalah, tapi mayoritas itu ya udah makalah yang ada itu kayak dibahas biasa aja. Tapi uniknya kali ini itu adalah topik-topik yang diangkat sih. Maksudnya kemarin itu aku dapat topik tentang apakah dosa Adam itu diturunkan ke keturunannya melalui imitasi ataukah apa kayak emang diturunin gitu jadi dosanya. Nah, tapi nggak cuman topik itu sih, aku juga sempat lihat topik-topik teman-teman aku dan itu tuh kayak banyak banget dan terhitung susah ya mungkin kalau misalnya pertama kali ngeliat, karena kayak ini tuh apa gitu. Awalnya benar-benar clueless mau bahasnya gimana, mau bikin pembahasan apa, mau nge-breakdownnya gimana untuk kayak kan nanti ujian gitu loh. Tapi pelan-pelan akhirnya ketemu sama teman-teman kan, karena kan kita kelompok ada sekitar 7. Nah, jadi di kelompok aku itu ada Putri, ada Anne, ada Tiara, ada Mikaela, ada Tasya, sama ada Fania. Kita bertujuh sama aku. Ujiannya jujur awalnya tegang dengan topik yang kita bawakan juga, yang topik yang mana kita agak sedikit kayak, aduh ini gimana ya, aduh susah, aduh ini topik yang kayak bahasanya kayak tricky gitu, tapi juga lumayan beresiko gitu kalau misalnya kita kayak salah ngomong gitu kan. Nah, jadi akhirnya kayak kita sebelum masuk kan kayak sama-sama yaudah yuk kita ini aja, kita doa bareng, udah nggak apa-apa di dalam, kalau salah ya udah dicoba aja, kalau bagus ya puji Tuhan gitu kan. Salah satu yang bikin aku kayak oh ini beda itu adalah dimana itu kan lumayan berat, tapi kayak untuk kita yang bahasanya pelajaran agama itu kan kayak mayoritas kayak cuman mungkin bahas tentang kayak tentang hal-hal yang deket aja kan sama dunia, bukan sesuatu yang kayak sangat amat teoritis banget. Tapi maksudnya kayak teoritis dalam hal sesuatu yang kayak bahasanya kayak teologi banget gitu. Tapi kayak ternyata kalau misalnya dicoba itu tuh bisa kayak dicari sumber sana sumber sini kayak, dan itu tuh bikin ngebuka pikiran aku juga kan, kayak kalau misalnya ditanya juga sebenarnya aku bukan tipe orang yang sereligius itu untuk mendapatkan sebuah topik yang seberat itu. Jadi kayak pas aku dapat topik itu kayak ini gimana nih ngerjainnya gitu. Tapi akhirnya sama teman-teman dibantu, sama pendamping juga dibantu. Kayak sempat pas pembahasan itu pun kita sempat kayak kayak nanya sama teman aku, ada yang kenal sama Romo gitu, terus kayak ini Romo gimana ini, kayak bisa minta pendapat dari Romo nggak, ya mungkin kayak bisa sederhanakan topik itu supaya kayak lebih masuk di kepala kita, supaya nanti mungkin biar kita yang ngembangin sendiri. Terus juga kayak kita sempat nanya ke beberapa orang juga gitu. Nah terus untungnya itu adalah semuanya jadi terjawab. Emang kayak butuh proses, jadi kayak bisa sih kalau misalnya emang mau dicoba gitu, apapun itu, sesusah apapun itu gitu. Itu sih dari aku. Sekian, terima kasih, dadah. SMA Vanlit selalu memberikan inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang luar biasa. Salah satunya adalah ujian praktek pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Untuk tahun 2023 ini sangat-sangat spesial bagi saya sebagai yang salah satu diberi kepercayaan untuk ikut menguji tentang ujian praktek ini, di mana anak-anak mencoba untuk menemukan, menggali dan memperdalam tentang iman yang mereka selama ini percayai. Mereka mencari dari berbagai sumber, mendiskusikannya dan menyajikannya dalam sebuah makalah yang luar biasa hebat, dan menurut saya ini adalah sebuah terobosan dari pembelajaran agama yang saya rasa sendiri sebagai pendidik di dalam pelajaran agama Katolik masih banyak menyisakan PR-PR di mana banyak anak yang tidak begitu memahami tentang ajaran-ajaran iman yang mereka anut atau mereka pegang selama ini.
dan SMA Pangudulur Vanlit memberikan sebuah terobosan baru, inovatif yang luar biasa untuk anak diberikan ruang untuk menggali, mencari, menemukan, mempresentasikan, mempertahankan, dan mendiskusikannya bersama dengan guru. Provisiat untuk SMA Pangudulur Vanlit yang luar biasa, terus maju dan berkembang untuk mendampingi anak-anak menjadi Vanlitsian yang sejati. Terima kasih.